Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku Lika. Di video kali ini aku masih mau bahas tentang seputar TKW Hongkong ya guys. Karena banyak banget teman-teman yang tanya aku, gimana sih Mbak kalau aku mau bekerja ke luar negeri itu caranya bagaimana? Masuknya PT gimana? Terus dokumen-dokumen apa aja yang perlu disiapkan. Nah, sekarang aku mau cerita sedikit pengalaman aku dulu waktu mau berangkat ke Hongkong ini ya guys. Tapi sebelumnya silahkan subscribe channel YouTube aku terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video aku yang lainnya. Oke guys, jadi yang pertama ketika kalian mau berangkat kepengen bekerja ke luar negeri, khususnya Hongkong ya guys, karena aku bekerja di Hongkong. Jadi aku hanya akan jelasin tentang untuk pergi ke Hongkong ya guys, karena aku juga tidak terlalu tahu syarat-syarat kalau pergi ke Taiwan ataupun Singapura. Jadi aku hanya menjelaskan untuk ke Hongkong saja sesuai dengan pengalaman aku ya guys. Oke guys, jadi yang pertama itu adalah niat, benar-benar niat dalam hati, bukan karena pengaruh dari orang lain, bukan hanya melihat profil-profil di orang-orang di luaran sana yang kayaknya di Hongkong itu kok enak ya, gajinya besar ya, terus bisa libur tiap hari Minggu ya. Tapi kalian harus benar-benar niat dari dalam hati ingin merubah nasib kalian, ingin membantu ekonomi keluarga kalian, ingin mewujudkan impian-impian kalian itu apa. Karena banyak sekali orang yang mau ke Hongkong itu tujuannya berbeda-beda ya guys. Ada yang mau bantu keluarga, ada yang mau buat diri sendiri, pokoknya ada yang mau pengen buat rumah, ada yang pengen beli ini beli itu gitu guys. Semuanya itu berbeda-beda. Dan yang kedua itu harus sehat jasmani dan rohani. Punya penyakit berat gitu ya guys. Tapi kalau misalkan ada sakit mah gitu masih bisa guys. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit yang berat gitu tidak bisa masuk ke Hongkong. Dan ada lagi yang tanya, kalau aku punya tato bisa nggak sih? Kalau masalah itu aku juga kurang tahu guys. Cuman dulu ada teman aku yang punya tato juga. Kalau tatonya itu masih tertutup oleh baju, misalkan ada di pundak, ada di lengan sini, itu masih bisa guys. Tapi kalau di luaran, misalkan di jari ataupun di depan sini, itu katanya nggak bisa guys. Tapi aku juga kurang tahu ya guys. Dan yang ketiga, kalian harus menyiapkan dokumen terlebih dahulu. Apa sih dokumen yang diperlukan? Yang diperlukan yaitu ada KTP, ada KK. Bagi yang sudah menikah harus menyiapkan surat nikah, akte kelahiran. Kemudian kalau sudah ada dokumen gimana sih? Kalau kalian sudah dokumennya lengkap, kalian pergi ke PT yang ingin kalian tuju, kalian percaya, kemudian kalian daftar ke PT tersebut. Nah, nanti ketika di PT itu biasanya kita ditanyain, Mbak mau pergi bekerja kemana? Hongkong, Malaysia, Singapura, atau Taiwan, begitu guys. Nah, setelah kalian memilih biasanya besoknya disuruh medical guys. Apa sih tujuan medical itu? Medical itu untuk mengetahui sehat atau tidaknya kita, fit atau tidaknya kita. Misalkan kita fit ya kita lolos bisa masuk PT tersebut dan bisa proses ke luar negeri. Tapi misalkan kita non fit ya tidak bisa proses ke luar negeri. Tapi setelah medical itu nggak langsung masuk PT ya guys, biasanya akan dipanggil setelah 3 hari, 4 hari, ataupun 1 minggu. Itu adalah keputusan dari PT masing-masing, itu berbeda-beda ya guys. Kalau aku dulu 1 minggu setelah medical bisa langsung masuk PT untuk mengikuti belajar di PT guys. Dan di PT itu kita ngapain aja sih? Di PT itu kita belajar banyak hal guys. Yang pertama adalah bahasa, karena bahasa itu penting, sangat penting. Dan yang kedua itu belajar praktek cara kita praktek cara kita bekerja, seperti vacuum cleaner, menyetrika, mencuci baju, terus bagaimana caranya nyikat kamar mandi, bagaimana caranya masak, masakan apa aja.
yang ada di negara Hong Kong. Kita tuh harus belajar guys, karena masakan Hong Kong dan masakan Indonesia itu 100% itu berbeda. Mungkin banyak yang bilang masakan Hong Kong itu simple. Ya menurut aku juga simple, karena tidak perlu ngulek-ngulek bumbu, nggak perlu banyak-banyak bumbu. Kita hanya cukup menggunakan jahe sama bawang putih, garam, ya nggak perlu menggunakan yang namanya cabe, ngulek-ngulek gitu, nggak perlu guys. Jadi menurut aku makanan Chinese food itu lebih simple daripada makanan Indonesia. Tapi mungkin karena dulu aku juga belum terbiasa memasak masakan Cina, jadi menurut aku agak sedikit kagok gitu loh guys. Apa namanya bahasa Indonesianya, kagok, nggak tahu lah. Dan biasanya ketika kita sudah masuk ke PT tersebut, kita disuruh foto kayak foto biodata gitu guys. Tujuannya apa sih? Foto biodata itu dikirimkan ke agensi Hong Kong. Gunanya itu untuk memasarkan kita di agensi Hong Kong, biar biar majikan itu mudah untuk memilih kita guys. Dan kita diharuskan untuk belajar bahasa. Yang utama itu, yang pertama harus hafal itu Kaisujike guys, atau perkenalan diri. Aku udah pernah membuat video gimana perkenalan diri secara bahasa Kantonis guys. Kalian bisa scroll di bawah. Nanti aku akan tunjukin link di kolom deskripsi ya guys. Dan biasanya kalau biodata kita itu udah dikirimkan ke agensi Hong Kong, biasanya agensi Hong Kong itu interview dengan kita, tapi masih dengan sedikit bahasa Kantonis dicampur dengan bahasa Indonesia guys. Karena mereka juga tahu kalau kita itu masih baru di PT, masih belum mengetahui banyak bahasa Kantonis. Jadi mereka itu menanyai kita dengan sedikit-sedikit bahasa Kantonis masih dicampur dengan bahasa Indonesia gitu ya guys. Tujuannya mereka itu menanyai kita, misalkan nama kamu siapa, biodata diri kita terlebih dahulu guys. Biasanya agensi itu tanya, kamu kalau jaga anak mau nggak, jaga orang tua mau nggak, bersih-bersih rumah mau nggak, ditawarin gitu guys. Biasanya kalau aku dulu ditawarin, kamu pengennya jaga apa, nanti saya carikan gitu guys. Dan dulu waktu pertama kali aku ke Hong Kong itu, aku bilangnya seadanya saja yang itu guys, karena duluan aku waktu masih pertama kali masuk PT, masih pertama kali mau kerja ke Hong Kong, jadi aku belum ada pengalaman sama sekali yang namanya bekerja ke luar negeri. Jadi apapun aku akan terima begitu guys. Dan aku mendapat job itu bersih-bersih rumahnya besar, dan di rumah itu ada 2 CC gitu guys. Ketika sudah mendapat majikan, apa sih yang kita lakukan di PT? Biasanya itu kita dibuatkan pasporan gitu ya guys. Kalau dulu aku pasporannya ke Semarang, karena PT aku ada di Weleri, Kendal guys. Jadi kita pasporannya otomatis di Semarang. Dan dulu aku setelah pasporan itu uji kompetensi di Semarang juga guys. Nah setelah UJK itu biasanya itu harus menunggu visa, tapi berapa lamanya itu kalau visa nggak pasti ya guys. Yang 3 minggu sudah jadi, ada yang sampai 1 bulan, ada yang sampai 2 bulan. Kalau aku dulu visanya sampai 2 bulan guys, ada juga yang sampai 3-4 bulan guys. Itu semua tergantung rezeki kita masing-masing. Nah kalau visa itu sudah turun, maka kita harus menunggu jadwal PAP. PAP itu adalah pembekalan pemberangkatan gitu guys. Itu juga ada di Semarang. Lalu setelah PAP itu kita menunggu jadwal untuk terbang. Tapi sebelum terbang itu biasanya kita dikasih cuti dulu di rumah, tergantung jadwal penerbangan kita ya guys. Kalau misalkan jadwal penerbangan kita itu cepet, kadang di rumah cuma dikasih cuti cuma 2 hari. Kalau aku dulu cutinya termasuk cepat guys, 3 hari udah dipanggil lagi ke PT untuk terbang. Dan ketika kita udah terbang sampai ke Hong Kong, itulah pengorbanan yang sebenarnya itu dimulai guys. Oke guys, videonya cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video aku jika video aku ini bermanfaat. Thank you for watching guys. See you next time. Bye bye.